Model Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik pertama kali semenjak mengungkapkan hubungannya dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, RK. Dalam jumpa pers yang dilakukannya pada Jumat, 11 April 2025, Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya membongkar awal mula hubungannya dengan Ridwan Kamil dari pertemuan pertama. Model tersebut mengaku kenal dengan Ridwan Kamil lewat perantara seorang wanita bernama Ayu Aulia atau AA. Lisa Mariana mengaku dikenalkan dengan Ridwan Kamil oleh AA sebelum kemudian keduanya berlanjut ke media sosial. Pak RK sendiri yang DM saya di Instagram, tahun 2021, ujar Lisa Mariana, dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Ridwan Kamil lanjutnya menghubunginya dari bulan Mei 2021, berlanjut ke Juni. Saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ujarnya. Saat itu, menurutnya, hubungannya dengan Ridwan Kamil statusnya sudah berpacaran. Lalu, komunikasi antara Lisa Mariana beralih ke Telegram. Dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil di Palembang, Lisa Mariana mengaku positif hamil. Positif hamil setelah 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, bebernya. Namun, Ridwan Kamil memberikan jawaban yang kurang menyenangkan terkait pemberitahuan dari Lisa Mariana itu. Dan beliau meminta saya untuk menggugurkan kandungan, akunya. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suena Babang dan saya sendiri adalah Daniel Babang. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini dari Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di Jona Babang, Markus Nababang, dan Gideon Sitorus beserta Johan Sibulian. Oke, dalam Santuri. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semuanya. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin dijelasin dulu aja kan. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu biar kita dengerin teman kita bertanya. Ya. Setelahnya itu Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Di Widang Palembang tepatnya gitu.
komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Iya, 2 menit. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya mengumpulkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah memiliki. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Bisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu bisa jelaskan itu kapan, kemudian bisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu udah lama dan akhirnya hamil. Biar kita tidak gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Gak bisa, bagaimana bisa yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong Kak, pasti ada bukti dong Kak kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK mungkin. Selain tadi katanya udah kehapus bukti. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi itu sejak kapan Kak? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya Untuk secara berkala. Bisa. Berapa Mbak? Mbak, biasanya dikasih sebulan berapa Mbak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara Mbak? Kenapa dari awal Mbak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskannya. Alisa, kita perlu tahu dengar waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK itu langsung yakin bahwa itu memang benih dari Kan saya telepon dia shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akang telepon. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak nikahnya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Di bulan berapa Mbak? Sekitar 100. Jadi pada saat Kurang lebih ya. Saya lupa. sekarang yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada hari yang itu Mbak? Tuntutan Mbak pada itu apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azura. Marisa selama ini dapat fasilitas apa aja?
fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa mbak? Kalau boleh tahu mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Trio biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya, kenapa alasan Kalisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Oke, saya ini kan udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi saya luluh saat itu. Walaupun cuma bisa tahu karena ya kondisinya kan karena sudah berkeluarga ya. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan PRK gitu. Boleh disebut pertama ketemuannya mbak tanggal berapa, tahun berapa mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Nah tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Mbak Lisa, emang Juni so. Juli, sorry ya. Mbak Lisa untuk konfirmasi lagi, anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menghubungkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu atau seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak menentukan. Jadi uangnya akang kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya, Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Bisa, apakah saat itu Untuk saat ini belum ada. Saat itu enggak. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Nah ini kan hujatan lari pada kamu semuanya. Kamu menanggulanginya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Kalau dari psikolog kan depresinya seperti apa? Kalisa, Mbak Lisa, Kalisa, Mbak Lisa, setelah soal penampilan. akhirnya Sebentar, mengetahui tim media bentar, ini bukan sosok tadi. Mungkin tim media bingung ya, karena loncat-loncat nih ya. Sebentar, gini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu saya. Dia agak shock karena baru ini dia untuk gantikan diri untuk muncul media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masalahnya kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal. Mungkin apabila saudara Lisa ingat ya silakan tahu tanggalnya. Kalau kronologi, ya dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri via Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK mau menyuruh Pak Lisa untuk membuat video shoot atas dasar Oh mungkin itu petisinya, saya nggak tahu. Isi DM-nya apa kak? Kalau boleh tahu, sama kak. Isi DM Instagramnya apa yang mereka kirim pertama kali? Langsung video call dan saya kaget, hah? Gitu. Oh ini Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan surat yang atas Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya.
Oke, Kalisa, soal penampilan kamu kan ini banyak yang kaget, mungkin termasuk Umum. netizen ya. Umum, Nah itu ya. mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah berstatement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Mungkin kenapa mungkin berbeda dengan Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya rela kehilangan badan saya, ya body saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. itu setelah lahir? Apa pada hubungan kamu? Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada janji atau perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Bahkan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mendm duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Itu terlalu banyak bohong, fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi, Kita tanggung jawabnya apa? Di antaranya apa yang kamu sebutkan kalau yang kamu sebutkan di antaranya? nanti ya. Kita sampaikan aja supaya jelas. Iya, apa? Di antaranya apa? Ya, silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya, karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Kalisa, sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama Tidak ada. Kalisa, emang bener nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. Betul. Untuk ancamannya seperti apa? Kalisa menceritakan itu Sabar apa nggak sampai kamu dapat ancaman untuk mengaku hal ketika ditawarin sejumlah uang seperti apa begitu Pak? Biar kuasa hukum saya yang jelas. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Mbak Lisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk modus USG. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi bukan tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada Kak? Hanya melalui ajudan. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai Betul. kan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Kebetulan ada hanya 3 minggu, nggak bisa. Bagaimana? Ada dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah hamil. Ini kan lagi pertemuan. Ya nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak RK menjauh? Mungkin karena saya hamil. Kenapa nggak memilih speak up saat Sabar, hamil gitu, Pak? Kenapa baru Saya takut karena saya diangkat.
Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Bisa masuk ke masalah proses persalinan ya. Oke teman-teman, biar makin runtuh dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. sahabat. Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran ya, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi untuk tanya jawab untuk media ya. Dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang, gitu. Tapi nggak cukup kan? Akhirnya saya pakai BPJS. Uang enggak. Cuma 15 juta. Dari satu. Setiap bulan 15 biaya bulan persalinan. Itu kan di sebelum kita melakukan persalinan ya, proses lahiran kan ada sebagai formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itulah. Itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R. inisial R. Ajudannya. Itu datanya di rumah sakit mana, Kak? Ternyata ajudan itu ya. di rumah sakit daerah mana, Pak? Pamulang ya. Kalisa, maaf kalau kurang jelas, maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK? Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak. Setelah itu ada pertemuan lagi, Pak? Tidak ada. Dan hamilnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin yang lebih jelasnya? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Kurang jelas tadi. Gimana Mas? Gimana? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. Pulang dari situ hamil atau gimana? Iya. Enggak. Oh enggak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada hubungan dengan siapapun? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Kalisa, belum kejauh. Tadi ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan 15 juta, bagaimana kamu besarkan anakmu? Ada tunjangan lagi kan diberikan apa yang sama sekali tidak? Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang terlalu banyak juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan. Yang saya aneh gitu, kok ini nggak biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Bisa, di sini kan ada pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk tes DNA. Nah, responnya sendiri dari Kalisa apakah memang menyetujui itu? Tapi Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga masalahnya dari RK. Yang sesuai SOP di Indonesia. Kalisa, waktu DM dengan Pak RK itu, Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak? Oh enggak ada, itu di Telegram.
itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah maaf ya berdua gitu, nggak mungkin kan ya. Intinya ya pacaran udah berjalan saja begitu. Jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak pacar saya, nggak gitu, nggak ada. Vicky, untuk masalah VCS ya itu memang dia, karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah VCS ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. selama Mungkin proses izin pacaran. sebentar, ini kita mau spill sama ini Oh iya, silakan. tentang videonya Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, ini teman-teman. Betul. Ya. Tahan bang, Sip. Tahan bang. Video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus plus? Nah, dan VCS Oke. yang seperti Bapak minta melalui Telegram. Dilakukan berapa kali? Setiap hari kah diminta atau? Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Bisa, kalau video call kan sering ya. Kamu bilang bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ. Sampai tidak hamil. Iya, 3 hari belum malah. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun, abis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawar ini, kan pakai pengaman, dia nggak mau. Kalisa ada panggilan sayang mungkin atau apa yang Apa aja. Ada bukti chatnya Kalisa mungkin yang Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di delete accountnya sama dia. mungkin bawa bukti-bukti apa aja kalau daerah selain Sudah teman ini. Satu-satu. Ya. Oke. Mbak Lisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah Ya, lihat nggak? izin, Pak, izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat Ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini Setelah teman-teman. saya baca nanti di-answer lagi sama dia, setelah saya baca di-answer lagi, coba itu saya nggak mungkin mereka yang Bang bacain aja. Tahan bang, Bacain aja. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-unsend DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi, ya. tahan bang. Itu udah diklarifikasi. Sudah. Tahan bang. Oke, di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berhutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya. Bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami dan terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang diakses. Kalau ini. dia chat, saya lihat langsung di-answer. Ya. Nah, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Tahan bang. Tahan bang. Oke. Tahan bang, tahan bang. Tahan bang. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-unsend. Dijawab oleh klien kami, baik Kang. Coba saya konfirmasi dulu, ini benar chatnya Pak, Bu? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul. Betul ya? Ya. Tahan bang. Tahan. Tahan. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, Akang baca tele ya.
Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Itu chatnya kapan, Bang? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang kirim opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Ada juga mobil di luar nikah Mbak Lisa. Dan secara hukum kan memang kalau ada di luar nikah yang laki tidak wajib bertanggung jawab atas perbuatan. Oh ya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum akan jawab dari itu. Tapi ada Pak kata Mas, soal itu kan masih bisa. Iya, nanti cerita gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, biar kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu. Begitu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa kalau Pak RK nonton sekarang tidak apa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, media secara baik-baik. Kalisa, mungkin kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi itu. Seperti apa sih Kalisa mungkin? Maksudnya penghasilan? Ya. Penghasilannya dari mana? Kita kan berat badan juga sudah Kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lain yang kebutuhan anak saya. Laki-laki atau perempuan, Pak? Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa? Sebelum bertemu beliau? Sebelum. Oke, tim media, teman-teman kami. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya. Untuk tim media boleh sesi tanya jawab, kita satu persatu ya akan dijawab. Jawab satu persatu ya. Oke, Pak. Kalisa, saya mau tanya. Dari sebelah sini. Adalah abang punya bukti apa yang bisa kita terima? Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Hadir nggak? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang, yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuman kami ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang. Di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kali itu kan.
Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana? Dari Grid ID mau nanya, Bu Cinta tahu nggak sih selama Kalisa sama Pak RK berhubungan? Sorry, tadi media apa Bu? Dari Grid ID. Oke, Grid ID. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK sering cerita nggak tentang Tidak. Bu Cinta? Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh maksudnya cerita istrinya. Kan gitu. Ya. Model Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik pertama kali semenjak mengungkapkan hubungannya dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, RK. Dalam jumpa pers yang dilakukannya pada Jumat, 11 April 2025, Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya membongkar awal mula hubungannya dengan Ridwan Kamil dari pertemuan pertama. Model tersebut mengaku kenal dengan Ridwan Kamil lewat perantara, seorang wanita bernama Ayu Aulia atau AA. Lisa Mariana mengaku dikenalkan dengan Ridwan Kamil oleh AA sebelum kemudian keduanya berlanjut ke media sosial. Pak RK sendiri yang DM saya di Instagram, tahun 2021, ujar Lisa Mariana, dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Ridwan Kamil lanjutnya menghubunginya dari bulan Mei 2021, berlanjut ke Juni. Saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ujarnya. Saat itu, menurutnya, hubungannya dengan Ridwan Kamil statusnya sudah berpacaran. Lalu, komunikasi antara Lisa Mariana beralih ke Telegram. Dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil di Palembang, Lisa Mariana mengaku positif hamil. Positif hamil setelah 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, bebernya. Namun, Ridwan Kamil memberikan jawaban yang kurang menyenangkan terkait pemberitahuan dari Lisa Mariana itu. Dan beliau meminta saya untuk menggugurkan kandungan, akunya. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suena Babang dan saya sendiri adalah Daniel Babang. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini di Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di Jona Babang, Markus Nababang, dan Gideon Sitorus beserta Johan Sibulian. Oke, dalam Shantuli. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa.
Halo semuanya. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin Dijelasin dulu aja kan. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu Iya. biar kita dengerin nanti baru kita bertanya. Iya. Setelahnya itu Dari bulan Mei, lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya, gitu saat itu di Wildan Palembang tepatnya, gitu. setelahnya Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Iya, 20 menit. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya mengumpulkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram sudah tidak ada. Dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Iya, biar kita tidak gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Gak bisa, bagaimana kita yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa diyakinkan? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong Kak, pasti ada bukti dong Kak kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK mungkin. Selain tadi katanya udah kehapus bukti. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi itu sejak kapan Kak? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya Untuk secara berkala. Bisa berapa Mbak? Mbak, biasa dikasih sebulan berapa Mbak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara kenapa dari awal Mbak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskan. Alisa, kita
tahu dengar waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK itu langsung yakin bahwa itu memang benih dari Kan saya telepon di shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akun telepon. Dia sudah dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak nikahnya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa, Mbak? Sekitar 100. Kurang lebih ya. Saya lupa. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa, Mbak? Pada RK itu, Mbak? Tuntutan Mbak pada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azura. Marisa selama ini dapat fasilitas apa aja? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil video biasa. Marisa, mungkin aku ingin bertanya kenapa alasan Marisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Oke, saya ini kan udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi saya luluh saat itu. Walaupun tidak bisa tahu saat itu ya kondisinya kan karena sudah berkeluarga ya. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan PRK gitu. Boleh disebut pertama pertemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Kita tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Mbak Lisa, Juni so. Juli, sorry ya. Mbak Lisa, untuk konfirmasi lagi, anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menghubungkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu harus seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak menggugurkan. Jadi uangnya akang kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya. Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? Saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Bisa apakah saat itu Untuk saat ini belum ada. Saat itu enggak. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Nah, ini kan hujatan pada kamu semuanya. Kamu menanganinya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Sabar dari psikolog kan depresinya seperti apa? Kalisa, setelah soal penampilan. Sebentar, ini aja bentar, ini lagi sosokan nih. Mungkin dia bingung ya, karena loncat-loncat nih ya. Sebentar, ini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu saya. Dia ada shock karena
baru ini dia untuk ganti dulu untuk muncul media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masalah yang kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal, mungkin apabila saudara Lisa ingat ya silakan tahu tanggalnya. Kalau kronologi, ya dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri via Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK mau menyuruh Pak Lisa untuk membuat video shoot atas dasar Oh mungkin itu tradisinya, saya nggak tahu. Langsung video call dan saya kaget gitu. Oh itu Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan surat? Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Oke, Kalisa, soal penampilan kamu kan ini banyak yang kaget, mungkin termasuk netizen ya. Nah itu mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Mungkin kenapa mungkin berbeda dengan? Nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya, ya bagi saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya, yang saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Itu setelah lahiran. Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada deal atau perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Bahkan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mendm duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong, fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi. Bisa tanggung jawabnya apa? Di antaranya apa yang kamu sebutkan kalau yang kamu sebutkan di antaranya? Nanti ya. Kita sampaikan aja supaya jelas. Iya, apa? Di antaranya apa? Ya, silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya, karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Kalisa, sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama Tidak. Kalisa, emang benar nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. Betul. Untuk ancamannya seperti apa? Kalisa menceritakan itu Sabar, kronologinya sampai kamu dapat ancaman untuk melakukan hal yang ditawarin sejumlah uang seperti apa mungkin kronologinya. Biar kuasa hukum saya yang jelas. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Mbak Lisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk modus USG. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksudnya bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk
menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi di bukan tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada Kak? Hanya melalui ajudan. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai betul. Kan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Pertemuan Anda hanya 3 minggu, nggak bisa. Bagaimana? Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah hamil. Kita lagi pertemuan. Ya ada lagi, nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak RK menjauh? Mungkin karena saya hamil. Kenapa makanya nggak memilih speak up saat baru hamil gitu Pak? Kenapa baru? Saya takut karena saya diancam. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Bisa masuk ke masalah proses persalinan ya. Kita gimana berdasarkan anaknya sendiri Kak? Oke teman-teman, biar makin runtut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. Sahabat. Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran ya, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi untuk tanya jawab untuk media ya. Dari lahiran pun dia ajudannya juga masih kasih saya uang. Itu, tapi nggak cukup kan? Akhirnya saya pakai BPJS. Uang enggak. Cuma 15 juta. Dari satu. Setiap bulan 15. Biaya persalinan. Situ kan di sebelum kita melakukan persalinan ya, proses lahiran kan ada sebagai formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itulah. Itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R. inisial R. Ajudan. Itu datanya di rumah sakit mana Kak? Ternyata ajudan itu ya. Di rumah sakit daerah mana Kak? Pamulang ya. Kalisa maaf kalau kurang jelas maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali dengan Pak RK? 1 kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak. Setelah itu ada pertemuan lagi Pak? Tidak ada. Dan hamilnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin yang lebih jelasnya? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Kurang jelas lagi. Gimana Mas? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. Gini ya. Pulang dari situ hamil. Enggak. Oh enggak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada perhubungan dengan siapa? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Kalisa. Belum kejauh. Lanjut ke persalinan lahiran ya.
Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Jangan lagi kan diberikan apa sama sekali tidak. Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang berlebihan juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan. Yang saya aneh gitu. Kok ini enggak, biasanya akan tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Bisa, ini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk DNA. Nah, responnya sendiri dari Kalisa apakah memang menyetujui itu? Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. Dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga masalahnya dari yang sesuai SOP di Indonesia. Kalisa, waktu DM dengan Pak RK itu, Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak? Oh nggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah, maaf ya betua gitu, nggak mungkin kan, ya intinya ya pacaran, udah berjalan saja begitu. Jadi ofisialnya kayak nggak ada yang tembak, pacar saya nggak gitu, nggak ada. Vicky, untuk masalah VCS, ya itu memang dia, karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah VCS, ya sudah, saya dikasih uang, jajan, kayak gitu. Mungkin izin sebentar, ini kita mau spill sama ini tentang videonya Bu Lisa ya, dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, ini teman-teman. Betul. Ya. Tahan bang. Video call dengan Bapak RK. itu video call biasa atau plus plus? Nah, dari CS. Oke. Yang seperti Bapak minta. Melalui Telegram. Setiap hari kah diminta atau? Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Bisa, kalau video call kan sering ya. Bilang bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ. Sampai akhirnya hamil. Iya, 3 hari di rumah lah. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Abis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tahu ini kan pakai pengaman, dia nggak mau. Kalisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang Ada bukti Akang aja. Ada bukti chatnya nggak sih, Kak? Mungkin yang Iya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di delete accountnya sama dia. mungkin bawa bukti-bukti apa aja sih kalau daerah selain Sebentar, teman ini. Satu persatu. Ya. Oke. Mbak Lisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah hubungan Ya, paket nggak? izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu, tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini Setelah teman-teman. saya baca nanti di-answer lagi sama dia, setelah saya baca di-answer lagi, coba itu saya nggak mungkin mereka itu. Bang, bacain aja. Bang. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buktikan. Lisa cek Telegram lagi, ya. Tahan bang. Itu dari klarifikasi. Sudah. Tahan bang. Oke. Di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berhutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya. Bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan.
Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami dan terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang diakses. Ya chat saya lihat langsung di unsend. Ya. Nah, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Tahan bang. Tahan bang. Oke. Tahan bang. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di unsend. Dijawab oleh klien kami, baik Kang. Coba saya konfirmasi dulu, ini benar chatnya Pak? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul. Betul ya? Tahan Pak. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, Akang baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di unsend oleh dia. Itu chatnya kapan Bang? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang kirim opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Ini kan sambil di luar nikah Mbak Lisa. Secara hukum kan memang kalau sambil di luar nikah yang laki tidak wajib bertanggung jawab. Oh ya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan jawab. Tapi ada Pak soal itu kan pasti bisa. Iya, nanti cerita gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum biar kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Begitu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa kalau Pak RK nonton sekarang tidak apa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kalisa, mungkin kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi itu. Seperti apa sih Kalisa mungkin? Maksudnya penghasilan? Iya. Penghasilannya dari mana? Itu kan berat badan juga sudah kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lain yang kebutuhan anak saya. Laki-laki perempuan Pak. Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa? Sebelum bertemu beliau? Sebelum. Oke, tim media, teman-teman kami. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Jadi ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya. Untuk tim media boleh sesi tanya jawab, kita satu persatu ya akan dijawab. Jawab satu persatu ya. Mbak Lisa, saya mau tanya. Dari presiden. Adalah apa punya bukti apa yang bisa kita terima? Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih
Bu Lisa juga hadir di sana. Ada nggak? Ini iya saya di sana, tapi saya nggak tahu bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang yang kita ketahui, dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan. Boleh moderator silakan. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuman kami screenshot. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang. Di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Itu ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kali itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat, nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana? Dari Grid ID mau nanya, Bu Cinta tahu nggak sih selama Kalisa sama Pak RK berhubungan? Sorry, tadi media apa Bu? Dari Grid ID. Oke, Grid ID. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK sering cerita nggak tentang Tidak. Bu Cinta? Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masuk cerita istrinya. Kan gitu. Ya. Model Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik pertama kali semenjak mengungkapkan hubungannya dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, RK. Dalam jumpa pers yang dilakukannya pada Jumat, 11 April 2025, Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya membongkar awal mula hubungannya dengan Ridwan Kamil dari pertemuan pertama. Model tersebut mengaku kenal dengan Ridwan Kamil lewat perantara seorang wanita bernama Ayu Aulia atau AA. Lisa Mariana mengaku dikenalkan dengan Ridwan Kamil oleh AA sebelum kemudian keduanya berlanjut ke media sosial. Pak RK sendiri yang DM saya di Instagram tahun 2021, ujar Lisa Mariana, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Ridwan Kamil lanjutnya menghubunginya dari bulan Mei 2021 berlanjut ke Juni. Saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ujarnya. Saat itu, menurutnya, hubungannya dengan Ridwan Kamil statusnya sudah berpacaran. Lalu, komunikasi antara Lisa Mariana beralih ke Telegram. Dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil di Palembang, Lisa Mariana mengaku positif hamil. Positif hamil setelah 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, bebernya. Namun, Ridwan Kamil memberikan jawaban yang kurang menyenangkan terkait pemberitahuan dari Lisa Mariana itu. Dan beliau meminta saya untuk menggugurkan kandungan, akunya. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir, dan dalam kesempatan yang baik hari ini
kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suena Babang dan saya sendiri adalah Daniel Babang. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini di bulan Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di Jona Babang, Napus Nababang, dan Gideon Sitorus berserta Johan Siburian. Oke, dalam Syantuli. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini, yang pertama kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung, dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semua. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin dijelasin dulu aja kan. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos, dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu biar kita dengerin nanti baru kita bertanya. Setelahnya itu dari bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu di Wida Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya, intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Iya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, dan beliau menyuruh saya menguburkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya, karena kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu, Lisa bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Biar kita detail gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu
intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Bisa bagaimana Bapak yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena Bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong Kak, pasti ada bukti dong Kak kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK mungkin. Selain tadi katanya udah kehapus bukti. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi itu sejak kapan Kak? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya Untuk secara berkala. Bisa berapa Mbak? Mbak, biasanya dikasih sebulan berapa Mbak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara makan? Kenapa dari awal Mbak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskan ini. Alisa, kita perlu tahu dengar waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK itu yakin bahwa itu memang benih dari Kan saya telepon di shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akan telepon. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak bidangnya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa Mbak? Sekitar 100. Kurang lebih ya. Saya lupa. Karena yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada RK itu Mbak? Tuntutan Mbak pada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Mbak Lisa selama ini dapat fasilitas apa aja? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Trio biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya kenapa alasan Kalisa mau bersama Akam? Karena kan Akam tahu ya punya pasangan gitu. Oke, saya ini kan udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi kata saya dulu saat itu. Walaupun cuma bisa tahu saat itu ya kondisinya kan karena sudah berkeluarga ya. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya Mbak tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 tahun di Palembang 2021. Kita tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Kita 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Mbak Lisa, Juli so. Juli, sorry ya. Mbak Lisa untuk konfirmasi lagi, anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menggugurkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu harus seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan,
saya tidak menggugurkan. Jadi uang yang akan kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya. Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? Saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Bisa, apakah saat itu untuk saat ini belum ada. Saat itu enggak. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Nah, ini kan hujatan dari pada kamu semuanya. Kamu menanggapinya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Kalau dari psikolog kan depresinya udah seperti apa? Kalisa, soal penampilan. Sebentar, ini aja bentar, ini lagi sosok nih. Mungkin kayaknya dia bingung ya, karena bocah-bocah nih ya. Sebentar, gini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu bisa ya. Dia agak shock karena baru ini dia untuk beranikan diri untuk muncul di media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masalahnya kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal. Mungkin apabila saudara bisa ingat ya silakan tahu tanggalnya. Kalau kronologi bisa. Ya dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri ke Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK mau menyuruh Alisa untuk membuat video shoot atas dasar apa? Oh mungkin itu predisinya, saya nggak tahu. Langsung video call dan saya kaget gitu. Oh itu PRK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan surat yang Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Oke, Kalisa, soal penampilan kamu kan ini banyak yang kaget, mungkin termasuk netizen ya. Nah itu mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah berstatement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Mungkin kenapa mungkin berbeda dengan? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya rela kehilangan badan saya, ya body saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Itu setelah lahir. Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Bahkan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mendm duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong, fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi. Tanggung jawabnya apa? Diantaranya apa yang kamu sebutkan kalau yang tadi sebut diantaranya? Nanti ya. Kita sampaikan aja supaya itu jelas. Iya, apa? Diantaranya apa? Iya. Silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Alisa, sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama. Tidak ada. Alisa, emang benar nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. Betul. Untuk ancamannya seperti apa? Alisa menceritakan itu Sabar, apa sampai kamu dapat ancaman untuk melakukan hal yang ditawarin sejumlah uang seperti apa mungkin juga. Biar kuasa hukum saya yang jelas. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul?
Betul. Kalisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk modus USG. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra, maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini, gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau, saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading, gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi bukan tanda tangan, dan saya belum baca isinya, dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG, karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada, Kak? Hanya melalui ajudan. Dari kamu dinyatakan positif sampai betul, kan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh, dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Nanti ada 3 minggu, nggak bisa. Bagaimana? Ada dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah hamil. Ini kan lagi pertemuan. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak meninggal? Oh, mungkin karena saya hamil. Kenapa nggak memilih speak up saat sabar gitu, Mbak? Kenapa baru? Saya takut karena saya diangkat. Sabar kan. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Bisa masuk ke masalah proses persalinan ya. Kita gimana berdasarkan anaknya sendiri, Kak? Oke teman-teman, biar makin runtuh dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. Sahabat. Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran ya, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab untuk media ya. Dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang. Gitu. Tapi nggak cukup kan? Akhirnya saya pakai BPJS. Uangnya enggak. Cuma 15 juta. Setiap bulan 15 biaya bulan persalinan. Situ kan di sebelum kita melakukan persalinan proses lahiran kan ada sebagai formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R. Inisial R. Ajudannya.
Itu datanya di rumah sakit mana, Kak? Di rumah sakit daerah mana, Kak? Pamulang ya. Kalisa, maaf kalau kurang jelas, maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali dengan Pak RK? Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak. Setelah itu ada pertemuan lagi Mbak Lisa? Tidak ada. Dan hamilnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin yang lebih jelasnya? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Kurang jelas tadi. Gimana, Mas? Gimana? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. Gini. Pulang dari situ hamil. Enggak. Oh enggak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada perhubungan dengan siapapun? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Kalisa. Belum kejauh. Tadi ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Jangan lagi kan diberikan apa yang sama sekali tidak. Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang berlebihan juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan. Yang saya aneh gitu. Kok ini enggak, biasanya akan tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Bisa, ini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk DNA. Nah, responnya sendiri dari Kalisa apakah memang menyetujui? Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. Dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga masalahnya dari yang sesuai SOP di Indonesia. Kalisa, waktu DM dengan Pak RK itu, Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak? Oh nggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah, maaf ya berdua gitu, nggak mungkin kan, ya intinya ya pacaran, udah berjalan saja begitu. Jadi ofisialnya kayak nggak ada yang tembak, pacar saya nggak gitu, nggak ada. PG, untuk masalah PGS, ya itu memang dia, karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PGS, ya sudah, saya dikasih uang, jajan, kayak gitu. Mungkin izin sebentar, ini kita mau spill sama ini tentang videonya Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, ini teman-teman. Betul. Ya. Tahan bang. Video call dengan Bapak RK. itu video call biasa atau plus? Nah, CS. Oke. Ya seperti Bapak minta. Melalui Telegram. dilakukan berapa kali? Setiap hari kah diminta atau? Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Bisa, kalau video call kan sering ya. Jelas bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ. Sampai akhirnya hamil. Iya, 3 hari di rumah lah. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Abis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tahu ini kan pakai pengaman, dia nggak mau. Kalisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang Ada bukti Apa aja. Ada bukti chatnya nggak sih Kak? Mungkin yang Iya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di delete accountnya sama mungkin dia. lo bawa bukti-bukti apa aja sih kalau daerah selain Sudah, teman ini. Satu persatu. Ya. Oke. Mbak Lisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah hubungan Ya, paket nggak? izin, Pak, izin moderator, sorry.
sebentar biar satu persatu. Tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini teman-teman. Setelah saya baca nanti di-answer lagi sama dia. Setelah saya baca di-answer lagi, coba. Itu saya nggak mungkin mereka izin saya bacain. Jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi. Ya. Itu dari klarifikasi. Sudah? Oke. Di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berhutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami yang terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-answer. Kalau ini. Ya chat, saya lihat langsung di-answer. Ya. Nah, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Tahan bang. Oke. Tahan bang. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-answer. Dijawab oleh klien kami, baik Kang. Coba saya konfirmasi dulu, ini benar chatnya Pak? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul. Betul ya? Tahan Pak. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, Akang baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-answer oleh dia. Itu chatnya kapan Bang? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang giring opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Ada itu kan mobil di luar nikah Mbak Lisa. Secara hukum kan memang kalau di luar nikah yang laki tidak wajib bertanggung jawab. Oh iya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum akan jawab. Tapi ada mahkamah soal itu kan pasti bisa. Iya, nanti cerita gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, biar kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa kalau Pak RK nonton sekarang tidak apa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kalisa, mungkin kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah gak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi itu. Seperti apa sih Kalisa mungkin? Maksudnya penghasilan? Iya. Penghasilan itu dari mana? Kita kan berat badan juga sudah kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lain yang kebutuhan anak saya. Oke, maaf
Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa? Sebelum bertemu beliau? Oke, tim media, teman-teman kami. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya, untuk tim media boleh sesi tanya jawab kita satu persatu ya, akan dijawab satu persatu ya. Balisa, saya mau tanya. Dari presiden. Oke, untuk bukti-bukti ya, yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Bu Lisa juga hadir di sana? Hadir nggak? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang, yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuman kami screenshot. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang. Di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Itu ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kali itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana? Dari Grid ID mau nanya, Bu Cinta tahu nggak sih selama Kalisa sama Pak RK berhubungan? Sorry, tadi media apa Bu? Dari Grid ID. Oke, Grid ID. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK sering cerita nggak tentang Tidak. Bu Cinta? Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masa cerita istrinya. Kan gitu. Ya. Model Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik pertama kali semenjak mengungkapkan hubungannya dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, RK. Dalam jumpa pers yang dilakukannya pada Jumat, 11 April 2025, Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya membongkar awal mula hubungannya dengan Ridwan Kamil dari pertemuan pertama. Model tersebut mengaku kenal dengan Ridwan Kamil lewat perantara, seorang wanita bernama Ayu Aulia atau AA. Lisa Mariana mengaku dikenalkan dengan Ridwan Kamil oleh AA sebelum kemudian keduanya berlanjut ke media sosial. Pak RK sendiri yang DM saya di Instagram, tahun 2021,
ujar Lisa Mariana, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Ridwan Kamil lanjutnya menghubunginya dari bulan Mei 2021 berlanjut ke Juni. Saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ujarnya. Saat itu, menurutnya, hubungannya dengan Ridwan Kamil statusnya sudah berpacaran. Lalu, komunikasi antara Lisa Mariana beralih ke Telegram. Dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil di Palembang, Lisa Mariana mengaku positif hamil. Positif hamil setelah 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, bebernya. Namun, Ridwan Kamil memberikan jawaban yang kurang menyenangkan terkait pemberitahuan dari Lisa Mariana itu. Dan beliau meminta saya untuk menggugurkan kandungan, akunya. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suena Babang dan saya sendiri adalah Daniel Babang. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini dari Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di Jona Babang, Napus Nababang, dan Gideon Sitorus berserta Johan Siguria. Oke, dalam Shantuli. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini. Dan pertama, kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semuanya. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin dijelasin dulu aja kan. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita dulu biar kita dengerin nanti baru kita bertanya. Setelahnya itu dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu di Wida Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Iya, 20 menit. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan
dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya, karena kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup, karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah memiliki. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu, Lisa bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Biar kita detail gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai telegram lagi karena ketahuan istri. Bisa bagaimana Pak yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena bapak itu sangat protek, dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong Kak, pasti ada bukti dong Kak, kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK mungkin. Selain tadi katanya udah kehapus bukti. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi itu sejak kapan Kak? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya Untuk secara berkala. Bisa berapa Mbak? Mbak, biasa dikasih sebulan berapa Mbak? Ya itu karena secara berkala, jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara makan? Kenapa dari awal Mbak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskan ini. Alisa, kita perlu tahu dengar waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK begitu langsung yakin bahwa itu memang benih dari... Kan saya telepon di shock. Hah? Dan nanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akang telepon. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang, Lisa ini kan masih muda, lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan, saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Kalau sekarang Mbak nikahnya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Bulan berapa Mbak? Sekitar 100. Kurang lebih ya. Saya lupa. Karena yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada RK itu Mbak? Tuntutan Mbak pada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Marisa selama ini dapat fasilitas apa aja? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Video biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya, kenapa alasan Kalisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Oke, saya ini kan udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi saya luluh saat itu. Walaupun cuma bisa tahu karena ya kondisinya kan karena sudah berkeluarga ya. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA, ya, dikenalkan oleh AA, lalu
saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 tahun di Palembang 2021. Kita tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Kita 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Mbak Lisa, Juni so. Juli, sorry ya. Mbak Lisa, untuk konfirmasi lagi, anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Iya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menghubungkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu atau seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak menentukan. Jadi uangnya akan kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya. Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? Saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Bisa apakah saat itu untuk saat ini belum ada. Saat itu enggak. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Nah, ini kan hujatan dari pada kamu semuanya. Kamu menanggulanginya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Kalau dari psikolog kan depresinya seperti apa? Kalisa, soal penampilan. Sebentar, ini aja bentar, ini lagi sosok tadi. Mungkin dia bingung ya, karena loncat-loncat nih ya. Sebentar, ini aja. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu bisa ya. Dia agak shock karena baru ini dia untuk gantikan diri untuk muncul di media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masalahnya kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal. Mungkin apabila saudara Lisa ingat ya silakan tahu tanggalnya. Kronologi. Ya dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri via Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK mau menyuruh Pak Lisa untuk membuat video shoot atas dasar apa? Oh mungkin itu predisinya, saya nggak tahu. Isi-nya apa Kak? Isi yang Instagramnya apa yang Kak kirim pertama kali? Langsung video call dan saya kaget, gitu. Oh itu Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan surat Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Oke, Kalisa, soal penampilan kamu kan ini banyak yang kaget, mungkin termasuk netizen ya. Nah itu mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Mungkin kenapa mungkin berbeda dengan? Nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya, ya body saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya, yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Itu setelah lahir. Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Kan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mend-DM duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong.
Bisa tanggung jawabnya. Fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi. Bisa tanggung jawabnya apa? Di antaranya apa yang kamu sebutkan kalau yang kamu sebutkan di antaranya? Nanti ya. Kita sampaikan aja supaya itu jelas. Iya, apa? Di antaranya apa? Ya, silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya, karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Kalisa, sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama Tidak. Kalisa, emang benar nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK? Betul. Betul. Untuk ancamannya seperti apa? Kalisa menceritakan itu Sabar apa nggak kamu dapat ancaman pelaku hal ditawarin sejumlah uang seperti apa mungkin Biar kuasa hukum saya yang jelas. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Kalisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk modus USG. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi bukan tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada Kak? Hanya melalui ajudan. Dari dia kamu dinyatakan positif sampai Betul. tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Hubungan Anda hanya 3 minggu, nggak bisa. Bagaimana? Hubungan Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah hamil. Ini kan harus pertemuan. Ya ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak RK menjauh? Tahu mungkin karena saya hamil. Kenapa karena nggak memilih speak up saat Sabar, hamil gitu Mbak? Kenapa baru Saya takut karena saya diancam. Namanya suka apa itu apa? Sabar kan. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Bisa masuk ke masalah proses persalinan dulu. Kita gimana membesarkan anaknya sendiri Kak? Oke teman-teman, biar makin runtut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya.
sabar. Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USI kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran ya, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab untuk media ya. Dari lahiran pun dia ajudannya juga masih kasih saya uang gitu, tapi nggak cukup kan. Akhirnya saya pakai BPJS uang enggak cuma 15 juta dari satu Setiap bulan untuk 15 biaya persalinan. Di situ kan di sebelum kita melakukan persalinannya proses lahiran kan ada sebagai formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya, data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R. inisial R. Ajudannya. Itu datanya di rumah sakit mana, Kak? Ternyata ajudan itu ya. Di rumah sakit daerah mana, Kak? Pamulang ya. Kalisa, maaf kalau kurang jelas, maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali dengan Pak RK? Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak RK. Setelah itu ada pertemuan lagi bareng. Tidak ada. Dan hamilnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin yang lebih jelasnya? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Kurang jelas tadi. Gimana Mas? Gimana? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. Gini ya. Pulang dari situ hamil. Iya. Enggak. Oh enggak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada hubungan dengan siapapun? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Kalisa. Belum kejauh. Tadi ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Ada tunjangan lagi nggak diberikan apa sama sekali tidak? Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang terlalu juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan. Gitu. Yang saya aneh gitu. Kok ini enggak, biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Bisa, di sini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk DNA. Nah, responnya sendiri dari Kalisa apakah memang menyetujui? Tapi Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga rumah sakitnya dari Yang sesuai SOP di Indonesia. Kalisa, waktu DM dengan Pak RK itu, Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak? Oh nggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah, maaf ya, berdua gitu, nggak mungkin kan, ya intinya ya pacaran, udah berjalan saja begitu. Jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak, pacar saya nggak gitu, nggak ada. Vicky, untuk masalah VCS, ya itu memang dia, karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah VCS, ya sudah, saya dikasih uang, jajan, kayak gitu. Mungkin izin sebentar, ini kita mau spill sama ini Oh iya, silakan. tentang videonya Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, ini teman-teman. Betul. Ya. Tahan bang, Tahan bang. Video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus plus? Nah, dari CS. Oke. Yang seperti Bapak minta. Melalui Telegram. dilakukan berapa kali? Setiap hari kah diminta atau? Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Bisa
Kalau video call kan sering ya, bilang bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ. Sampai akhirnya hamil. Iya, 3 hari belum malah. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun, abis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tahu ini, pakai pengaman ya? Dia nggak mau. Kalisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang Ada bukti Apa aja. Ada bukti chatnya nggak sih Kak? Mungkin yang Iya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di delete account-nya sama mungkin dia. yang bawa bukti-bukti apa aja sih kalau dari selain Sebentar, Bang Benny. Satu. Ya, oke. Mbak Lisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah dia nggak? Izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu. Tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini teman-teman. Setelah saya baca nanti di-answer lagi sama dia. Setelah saya baca di-answer lagi coba. Itu saya nggak mungkin mereka bacain aja. Izin saya bacain. Jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buktikan. Lisa cek Telegram lagi. Ya. Itu dari klarifikasi. Sudah? Oke. Di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berhutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami dan terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-answer. Kalau begini. Dia chat, saya lihat langsung di-answer. Ya. Nah, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Tahan bang. Oke. Tahan bang. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-answer. Dijawab oleh klien kami, baik Kang. Coba saya konfirmasi dulu, ini benar chatnya Pak? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul ya? Tahan Pak. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, Akang baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Itu chatnya kapan Bang? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang kirim opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Ada juga mobil di luar nikah Mbak Lisa. Secara hukum kan memang kalau di luar nikah yang laki tidak wajib bertanggung jawab. Oh ya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan jawab. Tapi ada Pak Mas, soal itu kan masih bisa. Iya, nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian
kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, biar kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Begitu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa, kalau Pak RK nonton sekarang tidak apa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, media secara baik-baik. Kalisa, mungkin kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi itu. Seperti apa sih Kalisa mungkin? Maksudnya penghasilan? Iya. Penghasilan itu dari mana? Kita kan berat badan juga sudah Kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lain yang kebutuhan anak saya. Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa? Sebelum bertemu beliau? Sebelum. Oke, di media, teman-teman kami. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Jadi ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya. Untuk di media boleh sesi tanya jawab, kita satu persatu ya akan dijawab. Jawab satu persatu ya. Kalisa, saya mau tanya. Dari presiden. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Bu Lisa juga hadir di sana? Hadir nggak? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi yaitu sebenarnya ini video, cuman kami screenshot. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang. Di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kali itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK. Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana? Dari Grid ID mau nanya, Bu Cinta tahu nggak sih selama Kalisa sama Pak RK berhubungan? Sorry, tadi media apa Bu? Dari Grid ID. Oke, Grid ID. Saya nggak tahu.
Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK sering cerita nggak tentang? Tidak. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masuk cerita istrinya. Kan gitu. Ya. Model Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik pertama kali semenjak mengungkapkan hubungannya dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, RK. Dalam jumpa pers yang dilakukannya pada Jumat, 11 April 2025, Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya membongkar awal mula hubungannya dengan Ridwan Kamil dari pertemuan pertama. Model tersebut mengaku kenal dengan Ridwan Kamil lewat perantara, seorang wanita bernama Ayu Aulia atau AA. Lisa Mariana mengaku dikenalkan dengan Ridwan Kamil oleh AA sebelum kemudian keduanya berlanjut ke media sosial. Pak RK sendiri yang DM saya di Instagram, tahun 2021, ujar Lisa Mariana, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Ridwan Kamil lanjutnya menghubunginya dari bulan Mei 2021, berlanjut ke Juni. Saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ujarnya. Saat itu, menurutnya, hubungannya dengan Ridwan Kamil statusnya sudah berpacaran. Lalu, komunikasi antara Lisa Mariana beralih ke Telegram. Dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil di Palembang, Lisa Mariana mengaku positif hamil. Positif hamil setelah 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, bebernya. Namun, Ridwan Kamil memberikan jawaban yang kurang menyenangkan terkait pemberitahuan dari Lisa Mariana itu. Dan beliau meminta saya untuk menggugurkan kandungan, akunya. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suena Babang dan saya sendiri adalah Daniel Babang. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini dari Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di Jona Babang, Napus Nababang, dan Gideon Sitorus berserta Johan Siguria. Oke, dalam Syantuli. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semua. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin dijelasin dulu aja kan. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu biar kita dengerin baru pertanyaan. Ya. Setelahnya itu dari bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu.
di Wida Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Iya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menguburkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya karena kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu, Lisa bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Iya, kita detail gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Bisa bagaimana Profesor yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong Kak, pasti ada bukti dong Kak kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK mungkin. Selain tadi katanya udah kehapus bukti. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi itu sejak kapan Kak? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya untuk secara berkala. Bisa berapa Mbak? Mbak, biasanya dikasih sebulan berapa Mbak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara berkala? Kenapa dari awal Mbak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskan. Alisa, kita perlu tahu dengar waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK begitu langsung yakin bahwa itu memang benih dari? Kan saya telepon di shop. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akang telepon. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak tinggalnya di mana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Bulan berapa Mbak? Sekitar 100. Kurang lebih ya. Saya lupa. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada RK itu tuntutan Mbak pada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri.
untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Kalisa selama ini dapat fasilitas apa aja dari kita? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil video biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya, kenapa alasan Kalisa mau bersama Akam? Karena kan Akam tahu ya punya pasangan gitu. Oke, saya ini kan udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi saya luluh saat itu. Walaupun cuma bisa tahu saat itu ya, kondisinya kan karena sudah berkeluarga ya. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA, ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk memang seharusnya bertanggung jawab. Ada ini kan mobil di luar nikah Kalisa. Secara hukum kan memang kalau sampai luar nikah, yang laki tidak wajib bertanggung jawab. Oh iya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan jawab. Tapi ada Pak Mas, soal itu kan masih bisa. Iya, nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, biar kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa kalau Pak RK nonton sekarang tidak apa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kalisa, mungkin kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan itu mempengaruhi itu. Seperti apa sih Kalisa mungkin? Maksudnya penghasilan? Ya. Penghasilan itu dari mana? Kita kan berat badan juga sudah Kan kayak PRK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lain yang kebutuhan anak saya. Anak-anaknya baru keluar Pak. Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa? Sebelum bertemu beliau? Sebelum. Oke, tim media, teman-teman kami. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Jadi ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya. Untuk tim media boleh sesi tanya jawab kita satu persatu ya akan dijawab. Jawab satu persatu ya. Kalisa, saya mau tanya. Dari presiden. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Hadir nggak? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi yaitu sebenarnya ini video, cuman kami screenshot. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya.
Kalau dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan, isinya uang. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kali itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana? Dari Grid ID mau nanya, Bu Cinta tahu nggak sih selama Kalisa sama Pak RK berhubungan? Sorry, tadi media apa Bu? Dari Grid ID. Oke, Grid ID. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK sering cerita nggak tentang Tidak. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masa cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Cinta Radio Pak. Pertanyaannya pertama, anaknya laki atau perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau melahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang anak saya perempuan. Yang ketiga, tadi ada anggaran yang disurat sama ibunya, apa udah dilaporin sama RK sendiri kalau duitnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya, kita global ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bu Lisa. Langsung dijawab aja. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Dari media lain? Ya, tadi abang udah sekarang berdiri. Iya, coba. Ibu duluan, Ibu. Gimana? Gimana, Bu? Saya Wina dari Lisa. Ya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa bekerja sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi, maksudnya ibu kita takut nggak dilaporin sama Bu Cinta, kan ini perusahaan ya. Dua pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerja Lisa Sebelum bertemu dengan beliau. Sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, dan tahu saya model. Dan tahu nggak latar belakang Pak RK tuh maksudnya sering ngapain atau sering bertemu dengan perempuan mana aja, kali saya tahu nggak? Udah, berarti dua pertanyaan. Pertama pekerjaan Lisa dan satu latar belakangnya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut nggak dia dilaporin sama Bu Cinta, kan ini Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Ya. Oke. Saya seorang model, ex model ya. Ya. Ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku takut nggak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya ya silakan. Ini kan Kalisa tuh pernah sempat memposting di sosial media kalau memang anak RK sendiri mengancam memberikan uang untuk apa namanya jungkam dan mengaku hal. Boleh diceritain nggak sih kronologinya? Mulai dari kamu mendapat ancaman, terus kamu responnya seperti apa? Kamu tahu ada ancaman untuk menjungkam dan kamu disuruh mengaku hal. Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasian RK katanya gitu. Kasian karena lagi kesandung kasus ya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk dan dia berjanji ya udah lusa saya kirimkan uang. Tapi
tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar, 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Terus respon kamu seperti apa melihat adanya? Saya menolak karena itu jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chat. Ada. Baik, terima kasih. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini, mudah-mudahan di sini adalah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Saya mau tanya, tadi kan Mbak Lisa bilang ini kan akhirnya berita ini ter-up ketika pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan, betul Mbak? Atau gimana? Iya betul. Oke, ketika 8 bulan sudah tidak Karena hanya di-read aja, hanya dibaca aja WhatsApp saya. Apakah itu salah satu sakit hatinya Oh, iya. Mbak Lisa Iya. ketika sampai akhirnya ini di-up? Satu, Iya, betul. apa tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya ini di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang ditunggu tes DNA. Berarti kalau tes DNA itu berarti dinyatakan pernah ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima kasih. Bu, izin tadi dari media mana Bu? Saya Izin dari mana? Unlock. Saya mau minta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, iya, makanya kita mau Ya, datang. oke. Beliau suruh jawab dulu, ngomong dulu, Ya. biar nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Silakan Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup. Ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya, apapun emosionalnya karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan Lisa, saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini. Kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap terima kasih. Mungkin nanti gantian ya. Kita cuma hanya bisa memberikan 6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau untuk Lisanya, saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya, mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Oke, terima kasih. Langsung dijelasin aja Pak langkah hukum yang mau diambil. Ya, Baik. ya makanya ini. Izin ya, jadi gini, untuk per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang di dalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya, bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum
yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun Kasih. Tanggal berapa Pak? Per hari ini. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK. Karena kita antar langsung. Sudah ada respon belum Pak ketika suratnya Udah berapa lama durasi somasi? Baru dikirim hari ini. Somasinya ditunggu sampai berapa lama Pak? Ya, untuk itunya pasti kita sudah mendapatkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media. Karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun itikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak? Jadi. Oke Bang, di tengah isu bergulir perihal permintaan untuk tes DNA dan lain-lain pertanggungjawaban RK muncul video tim Syur dari diduga LR ya Mbak Liza, mungkin terkaitnya seperti apa, membenarkan atau seperti apa? Oke, untuk media untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan LR, Lisa dengan RK. Jadi untuk permasalahan video shoot mungkin akan bisa ditanyakan langsung pada tim kuasa hukum aja. Silakan, gitu ya? tapi silakan jawab aja Bang. Tapi bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Jadi Sedikit aja Bang, kita Lisa pernyataan aja betul apa enggak video shoot? Karena kan diduga kan diduga Mbak Lisa karena bertato di belakang sama. Gimana Mbak Lisa? Begini, saya untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain. Nggak tahu pihak yang seperti apa. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media kok apa itu komunikasi. Teknis kok itu semua. Bang, berarti jawabannya gampang ya Bang? Dengan video sulit Bang. Teknis kalau itu kan. Berarti benar ya Bang? Masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktian dari semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video sur yang 4 menit 28 detik itu Mbak? 2 video itu. Kalau menurut klien kami sih itu kan semua orang kan punya masa lampau sih. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. Video lama Kak. Kita gini, mohon maaf rekan-rekan, kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di situ. Bang, dasar hukumnya apa kalau Kalisa mau melaporkan Pak RK dasar hukumnya? Kita belum bisa buka sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu aja kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga siap. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan kami dan kuasa. Terima kasih. Terima siapa Pak? Yang terimanya ada penjaganya, security-nya. Namanya saya nggak mau kasih, tapi kami ada tanda terimanya karena lengkap tanda terima dan fotonya. Mbak Lisa, akankah dengan ucapan iya betul dengan iya tidak itu Mbak Lisa puas atau seperti apa dari pihak sana yang akan nantinya setelah somasi ini diterima dan ada hak jawab dari pihak mereka? Apa yang Mbak Lisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Mbak Lisa terima nantinya? Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya di semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Nggak bisa saya ngomong. Oke, rekan-rekan Karena media. saya berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia ngasih. Tapi kan saat itu Baik rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis itu kita close. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari media mana Ibu? Oke. Ini hanya 3 ya, 3 pertanyaan.
Gimana nih Pak? Izin saya jawab ya Bu. Tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dalam artian genetika dari si perempuan harus dicocokkan dengan genetika si laki-laki. Kami bukan tidak mau, karena gini Bu, posisi Pak RK itu bisa dibilang tidak gampang menembus berbicara dengan Pak RK. Justru atas kekilafan dari klien kami, hanya itu langkah yang dia tahu, makanya itu di blow up di media. Jadi klien kami bukan tidak mau membuktikan, kita udah di statement siap. Cuman baru ini wadahnya dan ini sampai terbuka inilah baru bisa dilakukan. Kalau memang siap, ayo. Ada lagi? 2 lagi pertanyaan? Bapak tadi boleh. Coba kita lihat nama yang lain ya. Boleh ya. Saya siap. Ya, dan maaf nggak sih ke pihak pecinta sendiri kan netizen bilang saingannya pecinta itu berat seorang kali seperti apa nanti? Maaf nggak sih ke pecinta? Jelas Mbak. Akan kamu minta maaf ke pecinta kan tidak? Nanti Kalisa akan minta maaf nggak sih ke pecinta setelah mungkin kasus ini bergulir gitu Bang? Apalagi kan ada anak di luar nikah sama Pak RK. Ada niatan dan Kalisa akan minta maaf ya ke pecinta itu Kalisa. Karena pecinta kan mungkin istri sah dari Pak RK. Ini akan ada pertemuan nanti. Prosesnya kita akan coba ini ya. Kita akan update pasti. Kita terbuka, sistemnya transparan. Apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi yuk. Satu lagi. Siap. Yang lain mungkin. Apabila seumpama dekata permintaan Mbak Lisa ini ditolak mereka untuk bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Baik. Sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Oke, cukup ya teman-teman. Silakan. Teman-teman media, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai tim kuasa hukum dari saudara Lisa Mariana, banyak opini publik kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan saudara RK tidak ditunggangi oleh politik. Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin menjatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu. Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara LM dengan RK seperti itu. Ya stop ya, sudah ya. Nah ini waktu ya. Ya karena kan itu ya stop bulanan untuk anak saya. Karena saya mau blow up aja di rate aja. Oke, mungkin saya tambahin. Sorry. Mungkin saya tambahin, kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat jangan takut. Terima kasih. Udah mungkin cukup itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kita. Dan ini kan bukan tempat kita sendiri juga. Jadi mungkin next kita bisa akan mengagendakan wawancara selanjutnya. Mungkin
cukup sampai di sini respon kita hari ini ataupun klarifikasi dari klien kami dan kuasa hukum. Selanjutnya nanti kita bisa berkomunikasi, mungkin nanti akan ditutup oleh klien kami. Ya, terima kasih. Kalisa, anaknya yang paling mirip dari Ara, apakah anaknya paling mirip apakah? Ya udah ya, cukup ya sekali gini ya. Melalui media ini kami memberikan closing statement aja ya. Mudah-mudahan inisial RK melihat di sana nih, ya. Begini, pesan kami kepada inisial RK, ya. Klien kami hanya meminta pertanggungjawaban saudara, ya. Apalagi saudara diketahui adalah tokoh publik. Hadapi masalah, jangan menghindari masalah. Tunjukkan bahwasanya saudara adalah laki-laki yang sejati. Cukup. Demikian. Terima kasih. Kalisa, jawab dong itu Kak. Anaknya yang paling mirip apakah bentuk muka Kak? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan media. Selamat sore. Bang, nama kuasa hukum, Bang. Betul. Nanti kuasa hukum. Dari keluarga, dari temennya, dari kita segala macam semuanya banyak. Ini kan tadi terlihat anak kan lagi berbincang ya kali ya. Itu kan sampai kayak metal kena sampai kena. Iya. Kamu gimana bentuk supportnya kayak di rumah sering nangis juga kan? Iya, saya kalau telepon itu juga dia tuh jarang mau angkat. Kalau ngomongin anak sering kayak nangis gitu kan. Kalau apa, tolong dong jangan ngomongin anak, kalau segala macam dia paling sensitif. Makanya tadi ngomongin anak kan langsung ngamuk gitu kan, kayak marah atau apa gitu. Dia tuh sangat emosi sebenarnya tadi itu. Kalau sampai temenin Kalisa ke psikolog atau apa gitu dari kami mentalnya Belum. Cuman dia tuh karena stres, depresi, makanya mungkin larinya ke makan, makanya jadinya kayak begitu kan, beda kan badan dia dulu sama sekarang. Kakak jadi saksi juga nggak sih perjalanan cintanya Pak RK sama Lisa? Oh enggak, kalau aku tuh dulu kenal Lisa itu sebelum Lisanya hamil. Lisa kan pakai produk aku tuh kan, yang Myfi itu kan ada juga kan di IG-nya Lisa viral segala macam. Nah itu, tapi hamilnya itu segala macam tuh aku kurang tahu. Belakangan ini baru berhubungan lagi, saya teleponan dulu tuh gitu. Jadi kan teleponnya kan saya kerekam tuh kan yang di IG aku. Melihat penampilan Lisa sekarang gimana sih Kak? Gimana? Melihat penampilan Lisa sekarang gimana sih, kan banyak yang hujat Kak soal penampilan yang sekarang mungkin berbeda dengan yang ada di medsos gitu. Iya, kita nggak bisa ngejat sih ya. Kayak aku ini badan aku kurus, belum tentu ntar kalau aku punya anak, aku bisa ini lagi. Aku bisa tetap kurus. Kan sama aja proses, sama aja aku punya 2 anak, stres, pasti makan terus. Aku juga stres, pasti makan terus gitu loh. Kita nggak tahu kalau kita udah punya anak nanti badan kita. Jadi kita nggak bisa. Nah ini kan udah 4 tahun tapi sampai sekarang pun bisa dikatakan kayak menerima gitu ya. Apa sih yang bikin beliau kamera. Gantian. Minum suara masih ada. Kakak lu. Ada suara masih ada lagi kita. Bang. Masih bang. Mau preskon tapi dibatasi. Ini udah cumi-cumi.com bang saya. Oke. Mbak, tolong Mbak. Bingung. Kasih lihat. Saya biar dari luar aja nggak apa-apa. Asal-asalan aja. Mungkin kena. Waduh. Waduh. Yang 4 miliar dari mana Bang, waduh. Ini guys sedikit loh. Ini bang, guys sedikit bang. Gua kan nggak boleh masuk, lu main enak masuk bang saya. Ya, nah kita menghormatin aja orang kerja. Iya.
Tempat ini. Janjian saya ulang. Aduh, bentukan gua. Wah, nyakit tuh. Kalau saya tuh orangnya kocak baik. Kalau aku tuh kalau teleponan tuh sering bercanda gitu. Dia emang lebih sensitif kan orangnya bagaimana? Dia itu sensitif kalau diomongin masa anaknya. Jangan diomongin masa anaknya. Sensitif pasti mau nangis, marah, emosi gitu nggak boleh. Iya. Setiap aku kalau misalnya ngomong, jangan masuk sana. Gitu. Kau udah pernah lihat anaknya ya? Berarti udah pernah lihat anaknya Kalisa? Belum, soalnya aku ketemu Lisa itu sebelum dia hamil. Pas dia pakai produk aku dulu yang udah 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum baru ini. Video call juga? Video call juga belum Video pernah? call sering. Ada kan di IG aku sering video call sama anaknya. Terus yang mirip Iya, ya? mirip. Yang mirip apa sih Kak sama Pak RK sendiri? Apanya? Anaknya, iya. Anaknya itu. Kayaknya senyumnya ya, kalau aku lihat ya. Dari foto ya senyumnya. Kalau aslinya aku belum pernah ketemu anaknya. Pak RK sendiri aja aku nggak pernah ketemu. Kalau Mbak kedekatannya dengan Lisa seperti apa? Aku cuma sama Lisa itu customer awalnya. Terus 5 tahun yang lalu ketemu sekali, setelah itu udah nggak cuma video call, teleponan, dia pakai produk aku. Ya itu seperti yang aku rekam ya katanya udah sedot, bergigi, bla bla bla, produk yang bagus gitu lah. Tapi udah lama menjadi customer-nya Mbak? Iya udah 5 tahun pakai produk aku. Kak pas dengar kalau sosok ayah dari anak ini Pak RK itu seperti apa sebagai teman? Gimana ya, kenapa kalau ini benar ya, kenapa udah dijanjiin sampai ke kuliah kan, dibiayain kan, kenapa kok dadakan mandek gitu loh. Itu aja disayangkan. Kalau benar, karena kan aku nggak tahu ya benar apa enggak semuanya. Kalau benar statementnya Lisa tadi, ya disayangkan aja, janjinya kenapa nggak ditepetin. Tapi sejauh ini Lisa cerita apa nih sama kakak terkait anak, terkait apa gitu, terkait RK Itu juga? aku nggak berani nanya kalau masalah itu. Kan dia sensitif banget kalau ditanyain itu. Artinya psikolog Kalisa sejauh ini? Iya benar. Sekarang telepon nggak angkat. Ya aku lagi stres, aku lagi banyak ini gitu. Telepon juga nggak diangkat. Apa padahal posting IG, tapi di telepon nggak mau angkat gitu loh. Karena aku kesel, marah gitu. Sebenarnya kamu gimana sih gini. Tunggu ya aku lagi ini pas nonton. Terus Mami Siska kan, aku telepon Mami Siska bilang udah jangan ganggu dulu, dia lagi depresi gitu. Sejak kapan situasi Kalisa seperti itu? Mungkin kakak tahu? Udah setahunan ini kalau nggak salah. Ini sih. Sebagai teman support untuk Kalisa seperti apa nih? Mungkin Pak, sebagai teman. Ya kita cuman semoga cepet ini aja deh DNA supaya cepet kelar ya, kebukti semuanya. Nah gimana solusinya gitu. Mbak namanya apa Mbak? Sani Wijaya, DJ Sani Wijaya. DJ Sani Wijaya yang produk ini nih yang sering masuk di Instagramnya. Kak, satu lagi apa yang pengen disampaikan ke Pak RK? Pak RK-nya nggak kelihatannya, Pak RK-nya inilah keluar wawancara juga gimana penyelesaiannya, sebenarnya kejadian ini benar apa enggak gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Makasih Kak. Aura Agina keluar. Ini
Ada pakai lipstick. anak Pak RK. Aku nggak tahu nama anak pertamanya. Model Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik pertama kali semenjak mengungkapkan hubungannya dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, RK. Dalam jumpa pers yang dilakukannya pada Jumat, 11 April 2025, Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya membongkar awal mula hubungannya dengan Ridwan Kamil dari pertemuan pertama. Model tersebut mengaku kenal dengan Ridwan Kamil lewat perantara seorang wanita bernama Ayu Aulia atau AA. Lisa Mariana mengaku dikenalkan dengan Ridwan Kamil oleh AA sebelum kemudian keduanya berlanjut ke media sosial. Pak RK sendiri yang DM saya di Instagram, tahun 2021, ujar Lisa Mariana, dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Ridwan Kamil lanjutnya menghubunginya dari bulan Mei 2021, berlanjut ke Juni. Saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ujarnya. Saat itu, menurutnya, hubungannya dengan Ridwan Kamil statusnya sudah berpacaran. Lalu, komunikasi antara Lisa Mariana beralih ke Telegram. Dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil di Palembang, Lisa Mariana mengaku positif hamil. Positif hamil setelah 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, bebernya. Namun, Ridwan Kamil memberikan jawaban yang kurang menyenangkan terkait pemberitahuan dari Lisa Mariana itu. Dan beliau meminta saya untuk menggugurkan kandungan, akunya. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suena Babang dan saya sendiri adalah Daniel Babang. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini dari Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di Jona Babang, Markus Nababang, dan Gideon Sitorus beserta Johan Sibuyan. Oke, dalam Santuri. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung. Dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang akan disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semuanya. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dijelasin dulu aja kan. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu biar kita dengerin atau baru kita bertanya. Setelahnya itu dari bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya,
gitu saat itu di Wildan Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Iya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah memiliki. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu, Lisa bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Biar kita tidak gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Mbak Lisa, bagaimana Bapak yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa diyakinkan? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong Kak, pasti ada bukti dong Kak kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK mungkin. Selain tadi katanya udah kehapus bukti. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi itu sejak kapan Kak? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya untuk secara berkala. Bisa berapa Mbak? Mbak, biasa dikasih sebulan berapa Mbak? Ya itu karena secara berkala, jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara berkala? Kenapa dari awal Mbak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskannya. Alisa, kita perlu tahu dengar waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK begitu langsung yakin bahwa itu memang benih dari? Kan saya telepon di shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akan telepon. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak nikahnya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa Mbak? Sekitar 100. Kurang lebih ya. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada RK itu tuntutan Mbak pada RK apa? Tanggung jawab.
sebagai laki-laki gentleman tanggung jawab, jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Salina Azura. Kalisa selama ini dapat fasilitas apa aja diberikan? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Trio biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya, kenapa alasan Kalisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Oke, saya ini udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi saya luluh saat itu. Walaupun cuma bisa tahu saat itu ya, kondisinya kan karena sudah berkeluarga ya. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan PRK gitu. Boleh disebut pertama ketemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 di Palembang 2021. Nah, tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Mbak Lisa, Juni so. Juli, sorry ya. Mbak Lisa, untuk konfirmasi lagi, anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menghubungkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu harus seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak menggugurkan. Jadi uangnya akang kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya. Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? Saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Bisa, apakah saat itu kita menanti kamu melakukan testingan atau postingan anak itu? Untuk saat ini belum ada. Saat itu enggak. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Nah ini kan hujatan lari pada kamu semuanya. Kamu menanganinya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Kalau dari psikolog kan depresinya seperti apa? Kalisa, soal penampilan. Sebentar, tim media bentar, ini lagi sosokan nih. Mungkin tim media bingung ya, karena loncat-loncat nih ya. Sebentar, ini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu bisa ya. Dia agak shock karena baru ini dia untuk gantikan diri untuk muncul media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masalahnya kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal. Mungkin apabila saudara Lisa ingat ya silakan tahu tanggalnya. Kalau kronologi, ya dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK. Awal perkenalannya itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri via Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK mau menyuruh Pak Lisa untuk membuat video shoot atas dasar? Oh mungkin itu predisinya, saya nggak tahu. Instagramnya apa yang mereka kirim pertama kali? Langsung video call.
langsung video call dan saya kaget, hah? Gitu. Oh ini PRK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan suara? Ya karena diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Oke, Kalisa, soal penampilan kamu kan ini banyak yang kaget, mungkin termasuk netizen ya. Nah itu mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Mungkin kenapa mungkin berbeda dengan? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya rela kehilangan badan saya, ya body saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Itu setelah lahiran. Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada janji atau perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Bahkan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mendm duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong, fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi, Kita tanggung jawabnya apa? Di antaranya apa yang kamu sebutkan kalau yang kamu di antaranya? Kita sampaikan aja supaya itu jelas. Iya, apa? Di antaranya apa? Ya, silakan Lisa. saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya, karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Kalisa mungkin sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama Tidak. Kalisa emang bener nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. Betul. Untuk ancamannya seperti apa? Kalisa menceritakan itu Sabar apa sampai kamu dapat ancaman untuk mengaku hal ditawarin sejumlah uang seperti apa mungkin juga. Biar kuasa hukum saya yang jelas. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Mbak Lisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk modus USG. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi bukan tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada Kak? Hanya melalui ajudan? Dari dia kamu dinyatakan positif sampai Betul. kan tidak ada pertemuan? Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Kebetulan itu hanya 3 minggu, nggak bisa. Bagaimana? Ada dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah hamil. Dengan tanggal 3
nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak Eka meninggal? Oh, mungkin karena saya hamil. Kenapa Bapak nggak memilih speak up saat hamil gitu Pak? Kenapa baru? Saya takut karena saya diancam. Namanya suka apa itu Pak? Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Bisa masuk ke masalah proses persalinan ya. Oke teman-teman, biar makin rutut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita rutut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. Sahabat. Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran ya, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi untuk tanya jawab untuk media ya. Dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang, gitu. Tapi nggak cukup kan? Akhirnya saya pakai BPJS. Uang enggak. Cuma 15 juta. Dari satu. Setiap bulan 15 biaya bulan persalinan. Situ kan di sebelum kita melakukan persalinan ya, proses persalinan kan ada sebagai modal yang harus dimiliki oleh pasangan. Iya, itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R. Inisial R. Ajudannya. Itu datanya di rumah sakit mana Kak? Ajudan itu ya. Di rumah sakit daerah mana Pak? Pamulang ya. Kalisa, maaf kalau kurang jelas, maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali dengan Pak RK? Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali. 3 hari 2 malam. Dengan Bapak di sana. Setelah itu ada pertemuan lagi Tidak ada. Dan hamilnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin yang lebih jelasnya? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Kurang jelas tadi. Gimana Mas? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Nah, saya tahu 3. Gini. Pulang dari situ hamil atau gimana? Enggak. Oh enggak. 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada pertemuan dengan siapa? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Kalisa. Belum kejauh. Lanjut ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan udah juga, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Ada tunjangan lagi nggak diberikan atau memang sama sekali tidak? Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang terlalu juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan. Gitu. Yang saya aneh gitu, kok ini nggak biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Bisa, ini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk DNA. Nah, responnya sendiri dari Kalisa apakah memang menyetujui? Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. Dengan syarat
tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga masalahnya dari Ya sesuai SOP di Indonesia. Kak Lisa, waktu DM dengan Pak RK itu Pak RK menyampaikan bahwa Lisa kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak? Oh nggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah maaf ya berdua gitu, nggak mungkin kan? Ya intinya ya pacaran udah berjalan saja begitu. Jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak pacar saya nggak gitu, nggak ada. Vicky untuk masalah VCS ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah VCS ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. Mungkin izin sebentar, ini kita mau spill sama ini tentang videonya Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, ini teman-teman. Betul. Ya. Tahan bang. Video call dengan Bapak RK. itu video call biasa atau plus? Nah, dari CS. Oke. Ya seperti Bapak minta melalui Telegram. dilakukan berapa kali? Setiap hari kah diminta atau? Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Bisa, kalau video call kan sering ya. Bilang bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ. Sampai tidak hamil. Iya, 3 hari di rumah lah. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Abis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawar ini. Pakai pengaman, dia nggak mau. Kalisa ada panggilan sayang mungkin atau apa yang Apa aja. Ada bukti chatnya kasih kan mungkin yang Iya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di delete accountnya sama dia. mungkin bawa bukti-bukti apa aja sih kalau daerah selain Sebentar, teman-teman. Satu-satu. Ya. Oke. Mbak Lisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah Ya, dia nggak? izin, Pak, izin moderator, sorry. Sebentar, biar satu persatu. Tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini teman-teman. Setelah saya baca nanti di-answer lagi sama dia. Setelah saya baca di-answer lagi, coba. Itu saya nggak mungkin mereka yang Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi, ya. Itu udah diklarifikasi. Sudah. Oke, di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berhutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya. Bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami dan terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang diakses. Kalau ini. dia chat, saya lihat langsung di-answer. Ya. Nah, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Tahan bang. Oke. Tahan bang. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-answer. Dijawab oleh klien kami, baik Kang. Coba saya konfirmasi dulu, ini benar chatnya Pak, Bu? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu?
Betul. Betul ya? Mbak. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di zoom. Di sini kan ada tulisan bilang Akang baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Itu chatnya kapan, Bang? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang giring opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Ada itu kan model di luar nikah Mbak Lisa. Secara hukum kan memang kalau sama luar nikah yang laki tidak wajib bertanggung jawab. Oh iya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum akan jawab dari itu. Tapi ada Pak Mas soal itu kan pasti bisa. Iya, nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum biar kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa kalau Pak RK nonton sekarang tidak apa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, media secara baik-baik. Kalisa, mungkin kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi itu. Seperti apa sih Kalisa mungkin? Maksudnya penghasilan? Ya. Penghasilannya dari mana? Kita kan berat badan juga sudah Kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lain yang kebutuhan anak saya. Laki-laki apa perempuan, Pak? Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa? Sebelum bertemu beliau? Sebelum. Oke, tim media, teman-teman kami. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Jadi ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya. Untuk tim media boleh sesi tanya jawab, kita satu persatu ya nanti jawab satu-satu ya. Kalisa, saya mau tanya. Dari sebelah sini. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Hadir nggak? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang, yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuman kami ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh foto.
Jadi dibalut dengan obat-obatan, isinya uang. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kali itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana? Dari Grid ID mau nanya, Bu Cinta tahu nggak sih selama Kalisa sama Pak RK berhubungan? Sorry, tadi media apa Bu? Dari Grid ID. Oke, Grid ID. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK sering cerita nggak tentang? Tidak. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Cinta Radio, Pak. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau lahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang anak saya perempuan. Yang ketiga, tadi ada anggaran yang disurat sama ibunya apa udah dilaporin sama RK sendiri kalau bisnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya, kita global ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bu Lisa. Langsung dijawab aja. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Dari media lain? Ya, tadi abang udah, sekarang tadi ini. Iya, coba. Ibu duluan, Ibu. Gimana? Gimana, Bu? Saya Wina, saya cerita. Ya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa bekerja sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi, maksudnya ibu kita takut nggak dilaporin sama kita kan ini ya. Dua pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerjaan Lisa Bertemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, dan tahu Saya nggak- model. Dan tahu nggak latar belakang Pak RK tuh maksudnya sering ngapain atau sering berhubungan dengan perempuan mana dia kali saya tahu nggak? Udah, berarti dua pertanyaan. Pertama, pekerjaan Lisa, dan satu, latar belakangnya. Iya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut nggak dia dilaporin sama Bu Cinta kan ini maksudnya. Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Iya. Oke. Pertama kali. Saya seorang model, ex model ya, Iya. ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku takut nggak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya ya, silakan. Ini kan Kalisa tuh pernah sempat memposting di sosial media itu kalau memang ada kakak sendiri mengancam memberikan uang untuk apa namanya jungkam dan mengaku hal. Boleh diceritain nggak sih kronologinya? Mulai dari kamu mendapat ancaman, terus kamu responnya seperti apa? Kamu tahu ada ancaman untuk menjungkam dan kamu disuruh Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasian, kasian RK katanya gitu. Kasian, karena lagi tersandung kasus ya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk dan dia berjanji, ya udah, berusaha saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari
tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasannya saya berhalusinasi, hanya berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar. 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Terus respon kamu seperti apa melihat adanya? Saya menolak, karena itu jejak digital. Saya menolak. Saya tolak. Ada bukti chat. Ada. Baik, terima kasih. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini. Mudah-mudahan di sini adalah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Saya mau tanya, tadi kan Mbak Lisa bilang ini kan akhirnya berita ini ter-up ketika pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan, betul Mbak? Atau gimana? Iya betul. Oke, ketika 8 bulan sudah tidak. Karena hanya di-read aja, hanya dibaca aja WhatsApp saya. Apakah itu salah satu sakit hatinya Oh, iya. Mbak Lisa Iya. ketika sampai akhirnya ini di-up? Satu, Iya, apa tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya ini di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang ditunggu tes DNA. Berarti kalau tes DNA itu berarti dinyatakan pernah ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima kasih. Bu, izin tadi dari media mana Bu? Saya Izin, dari maaf. Unlock. Saya mau minta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, iya, makanya kita mau catat. Oke. Beliau suruh jawab dulu, ngomong dulu, Ya. biar nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Silakan Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya, apapun emosionalnya, karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan tulisan, saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini, kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap, terima kasih. Mungkin nanti gantian ya, kita cuma hanya bisa memberikan 6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau untuk misalnya, saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya, mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Oke, terima kasih. Langsung dijelasin aja Pak langkah hukum yang mau diambil. Baik. Ya, makanya ini. Izin ya, jadi gini, untuk per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang di dalamnya membuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya, bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum dan muatan di dalamnya ada undangan.
untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun Kasih. Tanggal berapa Pak? Per hari ini. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK. Karena kita antar langsung. Sudah ada respon belum Pak ketika suratnya Berapa diterima? lama durasi somasi? Baru dikirim hari ini. Somasinya ditunggu sampai berapa lama Ya, Pak? untuk itunya pasti kita sudah mendapatkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media. Karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun itikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak? Oke Bang, di tengah isu bergulir perihal permintaan untuk DNA dan lain-lain pertanggungjawaban RK, muncul video sure dari diduga LM ya, Baliza. Mungkin terkaitnya seperti apa, membenarkan atau seperti apa? Oke, untuk media untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan LM, Lisa dengan RK. Jadi untuk permasalahan video shoot mungkin akan bisa ditanyakan langsung kepada tim kuasa hukum aja. Silakan, Gitu ya? tapi silakan jawab aja Bang. Tapi bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Jadi atau Aja Bang, ya. kita Lisa pernyataan aja betul apa enggak video shoot? Karena kan diduga Mbak Lisa karena bertato di belakang sama. Gimana Mbak Lisa? Mungkin gini, saya untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain. Nggak tahu pihak yang seperti apa. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media kok kapan komunikasi. Teknis kok itu semua. Bang, berarti jawabannya gampang ya Bang? Dengan video sulit Bang. Teknis kalau itu kan. Berarti benar ya Bang? Masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktian dari semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video sur yang 4 menit 28 detik itu Mbak? 2 video itu. Kalau menurut klien kami sih itu kan semua orang kan punya masa lampau sih. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. Video lama Kak? Kita gini, mohon maaf rekan-rekan, kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di situ. Bang, dasar hukumnya apa kalau Kalisa mau melaporkan Pak RK? Kita belum bisa buka sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu aja kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga siap. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil dan kuasa. Terima kasih. Terima siapa Pak? Yang terimanya ada penjaganya, security-nya. Namanya saya nggak mau kasih, tapi kami ada tanda terimanya karena lengkap tanda terima dan fotonya. Mbak Lisa, akankah dengan ucapan iya betul dengan iya tidak itu Mbak Lisa puas atau seperti apa dari pihak sana yang akan nantinya setelah somasi ini diterima dan ada hak jawab dari pihak mereka? Apa yang Mbak Lisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Mbak Lisa terima nantinya? Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya di semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Nggak bisa saya ngomong. Oke, rekan-rekan Karena saya media. berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia kasih, tapi kan saat itu Baik rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis itu kita close. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari media mana Ibu? Oke. Ini hanya 3 ya, 3 pertanyaan.
saya jawab ya Bu. Tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dalam artian genetika dari si perempuan harus dicocokkan dengan genetika si laki-laki. Kami bukan tidak mau, karena gini Bu, posisi Pak RK itu bisa dibilang tidak gampang menembus berbicara dengan Pak RK. Justru atas kekhilafan dari klien kami, hanya itu langkah yang dia tahu, makanya itu di blow up di media. Jadi klien kami bukan tidak mau membuktikan, kita udah statement siap. Cuman baru ini wadahnya dan ini sampai terbuka inilah baru bisa dilakukan. Kalau memang siap, ayo. Ada lagi? 2 lagi pertanyaan? Bapak tadi boleh. Coba kita lihat nama saudara yang lain ya. Boleh ya. Saya siap. Ya, dan Minta maaf nggak sih ke pihak pecinta sendiri kan netizen bilang saingan pecinta itu berat seorang kali seperti apa sih? Minta maaf nggak sih ke pecinta? Kurang jelas Mbak, kurang jelas. Akan kamu minta maaf ke pecinta tidak? Nanti Kalisa akan minta maaf nggak sih ke pecinta setelah mungkin kasus ini bergulir gitu Bang? Apalagi kan ada anak di luar nikah sama Pak RK. Ada niatan dan Kalisa akan minta maaf ya ke pecinta itu Kalisa. Karena pecinta kan mungkin istri sah dari Pak RK. Ini akan ada pertemuan. Nanti prosesnya kita akan coba ini ya. Kita akan update, pasti kita terbuka, sistemnya transparan. Apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi yuk, satu lagi. Siap. Dari yang lain mungkin. Apabila seumpama andai kata permintaan Mbak Lisa ini ditolak oleh Anda untuk bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Baik, sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Kak, seberapa Oke, cukup ya teman-teman. Silakan Oke teman-teman media, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai tim kuasa hukum dari saudara Lisa Mariana, banyak opini publik kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan saudara RK tidak ditunggangi oleh politik. Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin menjatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu, dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu. Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara LM dengan RK seperti itu. Ya stop ya, sudah ya. Nah ini waktu ya. Ya karena kan itu ya stop bulanan untuk anak saya. Karena saya memblow up hanya diri aja. Oke, mungkin saya tambahin. Sorry. Mungkin saya tambahin, kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat jangan takut. Terima kasih. Udah mungkin cukup itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kita. Dan ini kan bukan tempat kita sendiri juga. Jadi mungkin next kita bisa akan mengagendakan wawancara selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini.
respon kita hari ini ataupun klarifikasi dari klien kami dan kuasa hukum. Selanjutnya nanti kita bisa berkomunikasi, mungkin nanti akan ditutup oleh klien kami. Ya, terima kasih. Kalisa, anaknya yang paling mirip dari anak apakah anaknya paling mirip apakah? Ya udah ya, cukup ya sekali gini ya. Melalui media ini kami memberikan closing statement aja ya. Mudah-mudahan inisial RK melihat di sana nih, ya. Begini, pesan kami kepada inisial RK, ya. Klien kami hanya meminta pertanggungjawaban saudara, ya. Apalagi saudara diketahui adalah tokoh publik. Hadapi masalah, jangan menghindari masalah. Tunjukkan bahwasanya saudara adalah laki-laki yang sejati. Cukup. Demikian. Terima kasih. Kalisa, jawab dong itu Kak. Kak, anak yang paling mirip apa Kak? Bentuk muka Kak? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan media. Selamat sore. Bang, nama kuasa hukum, Bang. Betul. Tim kuasa hukum. Dari keluarga, dari temennya, dari segala macam semuanya banyak. Dan kan tadi terlihat kayak anak kan masih terbintang ya Pak Lisa ya. Itu kan sampai katanya kayak metal kena sampai kena. Iya. Kamu gimana bentuk supportnya kayak di rumah sering nangis juga kan? Iya, saya kalau telepon itu juga dia tuh jarang mau angkat. Kalau ngomongin anak sering kayak nangis gitu kan. Kalau apa, tolong dong jangan ngomongin anak, kalau segala kali udah paling sensitif. Makanya tadi ngomongin anak kan langsung ngamuk gitu kan, kayak marah atau apa gitu. Dia tuh sangat emosi sebenarnya tadi itu. Harus sampai temenin Kalisa ke psikolog atau apa gitu belum. Cuman dia tuh karena stres, depresi, makanya mungkin larinya ke makan, makanya jadinya kayak begitu kan, beda kan badan dia gitu sama sekarang. Kakak jadi saksi juga nggak sih perjalanan cintanya Pak RK sama Lisa? Oh enggak, kalau aku tuh dulu kenal Lisa itu sebelum Lisanya hamil. Lisa kan pakai produk aku tuh kan yang Mighty itu kan ada juga kan di IG-nya Lisa viral segala macam. Nah itu, tapi hamilnya itu segala macam tuh aku kurang tahu. Belakangan ini baru berhubungan lagi, saya teleponan dulu tuh. Jadi kan teleponnya kan saya kerekam tuh kan yang di IG aku. Melihat penampilan Lisa sekarang gimana sih Kak? Gimana? Melihat penampilan Lisa sekarang gimana sih, kan banyak yang hujat Kak soal penampilan yang sekarang mungkin berbeda dengan yang ada di medsos gitu. Iya, kita nggak bisa ngejudge ya. Kayak aku ini badan aku kurus, belum tentu ntar kalau aku punya anak, aku bisa ini lagi. Aku bisa tetap kurus. Kan sama aja proses, sama aja aku punya 2 anak, stres, pasti makan terus. Aku juga stres, pasti makan terus gitu loh. Kita nggak tahu kalau kita udah punya anak nanti badan kayak gini. Jadi kita nggak bisa. Nah ini kan udah masalah tapi sampai sekarang kondisinya udah benar-benar bisa dikatakan kayak menerima apa sih Kak, kamera. Gantian. Minta suara ke siapa? Kak Karlo. Minta suara ke siapa lagi kita? Bang. Masih bang. Mau preskon tapi dibatasin. Ini udah cumi-cumi.com bang. Mbak, tolong Mbak. Pinggir dong. Kasih lewat. Saya biar dari luar aja nggak apa-apa. Asal-asalan aja. Yang penting kena. Waduh. Waduh. Yang 4 mobil dari Bang, waduh. Ini guys sedikit bang. Ini bang, guys sedikit bang. Gua kan nggak boleh masuk, lu main enak masuk bang Usai. Ya, kita menghormatin aja orang kerja. Ya.
Tempat ini. Janjian siapa ulang. Aduh, betul pula. Wah, nyakit tuh. Kalau saya tuh orangnya kocak baik. Kalau aku tuh kalau teleponan tuh sering bercanda gitu. Dia emang lebih sensitif kan orangnya bagaimana? Dia itu sensitif kalau diomongin masa anaknya. Jangan diomongin masa anaknya. Sensitif pasti mau nangis, marah, emosi gitu. Iya. Setiap aku kalau misalnya ngomong, jangan masuk sana. Kau udah pernah lihat anaknya ya? Berarti udah pernah lihat anaknya Kalisa? Soalnya aku ketemu Lisa itu sebelum dia hamil. Pas dia pakai pakai produk aku dulu yang udah 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum baru ini. Video call juga belum Video pernah? call sering. Ada kan di IG aku sering video call sama anaknya. Terus yang mirip ya? Yang mirip apa sih Kak sama Pak RK sendiri? Apanya? Anaknya, iya. Anaknya itu. Kayaknya senyumnya ya, kalau aku lihat ya. Dari foto ya senyumnya. Kalau aslinya aku belum pernah ketemu anaknya. Pak RK sendiri aja aku nggak pernah ketemu. Kalau Mbak kedekatannya dengan Lisa seperti apa? Aku cuma sama Lisa itu customer awalnya. Terus 5 tahun yang lalu ketemu sekali, setelah itu udah nggak cuma video call, teleponan, dia pakai produk aku. Ya itu seperti yang aku rekam ya katanya udah sedot, terus gigi, bla bla bla, produk gitu lah. Tapi udah lama menjadi customer-nya Mbak ya? Iya udah 5 tahun pakai produk aku. Kak pas dengar kalau sosok ayah dari anak ini Pak RK itu seperti apa sebagai teman? Gimana ya, kenapa kalau ini benar ya, kenapa udah dijanjiin sampai ke kuliah kan, dibiayain kan, kenapa kok dadakan mandek gitu loh. Itu aja disayangkan. Kalau benar, karena kan aku nggak tahu ya benar apa enggak semuanya. Kalau benar statementnya Lisa tadi, ya disayangkan aja, janjinya kenapa nggak ditepetin. Tapi sejauh ini Lisa cerita apa nih sama kakak terkait anak, terkait apa terkait RK itu juga? Aku nggak berani nanya kalau masalah itu, karena dia sensitif banget kalau ditanyain itu. Artinya psikolog Kalisa sejauh ini Iya benar. Sekarang telepon nggak angkat, tunggu ya aku lagi stres, aku lagi banyak ini gitu, telepon juga nggak diangkat, apa padahal posting IG, tapi di telepon nggak mau angkat gitu loh. Kadang aku kesel, marah gitu. Sebenarnya kamu gimana sih gini. Tunggu ya aku lagi ini pas nonton. Terus Mami Siska kan, aku telepon Mami Siska bilang udah jangan ganggu dulu, dia lagi depresi gitu. Sejak kapan situasi Kalisa seperti itu? Mungkin kakak tahu? Udah setahunan ini kalau nggak salah. Ini sih. Sebagai teman support untuk Kalisa seperti apa nih? Mungkin Kak, sebagai teman. Ya kita cuman semoga cepet ini aja deh DNA supaya cepet kelar ya, bukti semuanya. Nah gimana solusinya gitu. Mbak namanya apa? Sani Wijaya, DJ Sani Wijaya. DJ Sani Wijaya yang produk ini nih yang sering masuk di Instagramnya. Kak, satu lagi apa yang pengen disampaikan ke Pak RK? Pak RK-nya nggak kelihatannya. Pak RK-nya inilah keluar wawancara juga gimana penyelesaiannya, sebenarnya kejadian ini benar apa enggak gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Makasih Kak. Aura Aginya keluar.
Kalisa pemberian nama anak Pak RK. Aku nggak tahu nama anak pertamanya. Model Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik pertama kali semenjak mengungkapkan hubungannya dengan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, RK. Dalam jumpa pers yang dilakukannya pada Jumat, 11 April 2025, Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya membongkar awal mula hubungannya dengan Ridwan Kamil dari pertemuan pertama. Model tersebut mengaku kenal dengan Ridwan Kamil lewat perantara, seorang wanita bernama Ayu Aulia atau AA. Lisa Mariana mengaku dikenalkan dengan Ridwan Kamil oleh AA sebelum kemudian keduanya berlanjut ke media sosial. Pak RK sendiri yang DM saya di Instagram, tahun 2021, ujar Lisa Mariana, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Ridwan Kamil lanjutnya menghubunginya dari bulan Mei 2021, berlanjut ke Juni. Saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ujarnya. Saat itu, menurutnya, hubungannya dengan Ridwan Kamil statusnya sudah berpacaran. Lalu, komunikasi antara Lisa Mariana beralih ke Telegram. Dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil di Palembang, Lisa Mariana mengaku positif hamil. Positif hamil setelah 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, bebernya. Namun, Ridwan Kamil memberikan jawaban yang kurang menyenangkan terkait pemberitahuan dari Lisa Mariana itu. Dan beliau meminta saya untuk menggugurkan kandungan, akunya. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suena Babang dan saya sendiri adalah Daniel Babang. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini adalah Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di Jona Babang, Markus Nababang, dan Gideon Sitorus beserta Johan Sibulian. Oke, dalam Santuri. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini, yang pertama kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semuanya. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin dijelasin dulu aja kan. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu sedikit biar kita dengerin dulu nanti baru kita bertanya. Setelahnya itu dari bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya,
gitu saat itu di Windam Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Iya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu, Lisa bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Biar kita detail gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Bisa bagaimana Pak yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa diyakinkan? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong Kak, pasti ada bukti dong Kak kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK mungkin. Selain tadi katanya udah kehapus bukti. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi itu sejak kapan Kak? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya untuk secara berkala itu. Bisa berapa Mbak? Mbak, biasa dikasih sebulan berapa Mbak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara kenapa dari awal Mbak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskannya. Alisa, kita perlu tahu dengar waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK langsung yakin bahwa itu memang meninggal? Kan saya telepon di shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akun telepon. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak nikahnya gimana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa Mbak? Sekitar 100. Kurang lebih ya. Saya lupa. Karena yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada RK itu Mbak. Tuntutan Mbak pada RK apa? Tanggung jawab.
sebagai laki-laki gentleman tanggung jawab, jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Salina Azur. Kalisa selama ini dapat fasilitas apa aja yang dikasih pada Kalisa? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa mbak? Kalau boleh tahu mbak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil video biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya, kenapa alasan Kalisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Oke, saya ini udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi saya luluh saat itu. Walaupun cuma bisa tahu satu ya, kondisinya kan karena sudah berkeluarga ya. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA, ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan PRK, gitu. Boleh sebut pertama ketemuannya mbak, tanggal berapa, tahun berapa mbak? Juni, di bulan Juni, di tanggal 2 tahun di Palembang 2021. Nah tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Mbak Lisa, Juni so. Juli, sorry ya. Mbak Lisa, untuk konfirmasi lagi, anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menghubungkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu harus seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak menggugurkan. Jadi uangnya akang kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya. Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? Saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Untuk saat ini belum ada. Saat itu enggak. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Nah ini kan hujatan dari pada kamu semuanya. Kamu menanggulanginya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Apa dari psikolog kan depresinya udah seperti apa? Kalisa, setelah soal penampilan. Sebentar, ini aja bentar, ini lagi sosokan nih. Mungkin dia bingung ya, karena loncat-loncat nih ya. Sebentar, ini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu saya. Dia agak shock karena baru ini dia untuk ganti diri untuk muncul di media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masalahnya kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal. Mungkin apabila saudara Lisa ingat ya silakan tahu tanggalnya. Kronologi. Ya dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri via Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK mau menyuruh Pak Lisa untuk membuat video shoot atas dasar apa? Oh mungkin itu petisinya, saya nggak tahu. Isi apa kak? Isi Instagramnya apa yang mereka kirim pertama kali? Langsung video call.
langsung video call dan saya kaget, gitu. Oh ini Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan surat yang Ya karena diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Oke, Kalisa, soal penampilan kamu kan ini banyak yang kaget, mungkin termasuk netizen ya. Nah itu mungkin bisa ceritain emang karena itu kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Mungkin kenapa mungkin berbeda dengan? Nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya, ya body saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Itu setelah lahir. Pak, hubungan kamu dengan RK apakah ada janji atau perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Bahkan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mend-DM duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong, fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi. Tanggung jawabnya apa? Diantaranya apa yang kamu sebutkan kalau yang tadi sebut diantaranya? Nanti ya. Kita sampaikan aja supaya itu jelas. Iya, apa? Diantaranya apa? Silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Bukan internal. Itu internal. Nanti ada. Kalisa, sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama Bu Tidak. Cinta. Kalisa, emang benar nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. Betul. Untuk ancamannya seperti apa? Kalisa menceritakan itu Sabar apa sampai kamu dapat ancaman untuk mengaku hal yang ditawarin sejumlah uang itu seperti apa mungkin juga. Biar kuasa hukum saya yang jelas. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Kalisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman ini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk modus USD. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksudnya bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya ke di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi bukan tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada Kak? Hanya melalui ajudan? Dari kamu dinyatakan positif sampai Betul. Kan tidak ada pertemuan? Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang yaudah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Bukan, itu hanya 3 minggu, nggak bisa. Bagaimana? Ada dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah proses. Dikatakan
Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak Eva menjauh? Tahu mungkin karena saya hamil. Kenapa Bapak nggak memilih speak up saat Sabar, hamil gitu Pak? Kenapa baru? Saya takut karena saya diancam. Sabar kan. Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Kalisa, gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya, hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Bisa masuk ke masalah proses persalinan ya. Kita gimana berdasarkan anaknya sendiri Kak? Oke teman-teman, biar makin rutut dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita rutut ya ceritanya ya, biar lebih utuh ya. Sabar. Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Jadi lahiran ya, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi untuk tanya jawab untuk media ya. Dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang. Gitu. Tapi nggak cukup kan? Akhirnya saya pakai BPJS. Uang enggak. Cuma 15 juta. Setiap bulan 15 biaya persalinan. Situ kan di sebelum kita melakukan persalinan ya proses lahiran kan ada sebagai formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R. inisial R. Ajudannya. Itu datanya di rumah sakit mana Kak? Dengan ajudan itu ya. Di rumah sakit daerah mana Kak? Pamulang ya. Kalisa, maaf kalau kurang jelas, maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali dengan Pak RK? Satu kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Kakak di sana. Setelah itu ada pertemuan lagi Mbak. Tidak ada. Dan hamilnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juni berarti ya? Atau gimana sih mungkin yang lebih jelasnya? Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau gimana mungkin? Enggak. Kurang jelas tadi. Gimana Mas? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau gimana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. Gini ya. Pulang dari situ hamil atau Enggak. Oh enggak, 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada pertemuan dengan siapa? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Kalisa, belum kejauh. Tadi ke persalinan lahiran ya. Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? ada tunjangan lagi nggak diberikan apa yang sama sekali tidak? Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang berlebihan juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan. Gitu. Yang saya aneh gitu. Kok ini enggak, biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Bisa, ini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk DNA. Nah, responnya sendiri dari Kalisa apakah memang menyetujui? Menyetujui sekali, saya tunggu sekali. Dengan syarat
tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga masalahnya dari Ya sesuai SOP di Indonesia. Kak Lisa, waktu DM dengan Pak RK itu Pak RK menyampaikan bahwa Lisa kamu mau nggak jadi pacar saya atau mengajak? Oh nggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah maaf ya berdua gitu, nggak mungkin kan? Ya intinya ya pacaran, udah berjalan saja begitu. Jadi ofisialnya kayak nggak ada yang tembak pacar saya nggak gitu, nggak ada. Vicky untuk masalah PCS, ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. Mungkin izin sebentar, ini kita mau spill sama ini tentang videonya Bu Lisa ya, dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, ini teman-teman. Betul. Ya. Tahan bang. Video call dengan Bapak RK. itu video call biasa atau plus? Nah, dari CS. Oke. Yang seperti Bapak minta. Melalui Telegram. Setiap hari kah diminta atau? Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Bisa, kalau video call kan sering ya. Jelas bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ. Sampai akhirnya hamil. Iya, 3 hari belum malah. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Abis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawar ini. Kan pakai pengaman ya? Dia nggak mau. Kak Lisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang ada bukti? Tolong aja. Ada bukti chatnya kasih kamu Iya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya. Udah di-delete account-nya sama dia. Mungkin bawa bukti-bukti apa aja kalau daerah selain Sebentar, teman-teman. Satu persatu. Ya. Oke. Mbak Lisa, selagi berhubungan itu istri dari RK pernah lihat nggak? Pak izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini teman-teman. Setelah saya baca nanti di-answer lagi sama dia. Setelah saya baca di-answer lagi, coba itu saya nggak mungkin mereka itu. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buktikan. Lisa cek Telegram lagi, ya. Ini udah diklarifikasi, sudah. Oke, di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berhutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami yang terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-answer. Dia chat, saya lihat langsung di-answer. Ya. Nah, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Tahan bang. Oke. Tahan bang. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-answer. Dijawab oleh klien kami, baik Kang. Coba saya konfirmasi dulu, ini benar chatnya Pak? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu?
Betul. Betul ya. Tahan, Pak. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, "Akang baca tele ya." Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Itu chatnya kapan, Bang? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang kirim opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Ada juga sampai di luar nikah Mbak Lisa. Secara hukum kan memang kalau sampai di luar nikah yang laki tidak wajib bertanggung jawab. Oh iya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan jawab. Tapi ada Pak Mas soal itu kan masih bisa. Iya, nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, biar kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa kalau Pak RK nonton sekarang tidak apa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, media secara baik-baik. Kalisa, mungkin kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi. Seperti apa sih Kalisa mungkin? Maksudnya penghasilan? Ya. Penghasilannya dari mana? Kita kan berat badan juga sudah kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan, dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers, dan lain-lain yang kebutuhan anak saya. Pak, laki-laki apa perempuan, Pak? Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa? Sebelum bertemu beliau? Sebelum. Oke, tim media, teman-teman kami. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Jadi ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya. Untuk tim media boleh sesi tanya jawab, kita satu persatu ya akan dijawab. Jawab satu persatu ya. Mbak Lisa, saya mau tanya. Dari mana? Dari sini. Adalah apa punya bukti apa yang bisa kita terima? Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Bu Lisa juga hadir di sana? Hadir nggak? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang, yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuman kami ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Jadi
dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kali itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana? Dari Grid ID mau nanya, Bu Cinta tahu nggak sih selama Kalisa sama Pak RK berhubungan? Sorry, tadi media apa Bu? Dari Grid ID. Oke, Grid ID. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK sering cerita nggak tentang Tidak. Bu Cinta? Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Cinta Radio, Pak. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau lahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak saya perempuan. Yang ketiga, tadi ada anggaran yang disurat sama ibunya, apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya, kita global ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bu Lisa. Langsung dijawab aja. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Dari media lain? Ya, tadi Abang udah, sekarang berdiri. Iya, coba. Ibu duluan, Ibu. Gimana? Gimana, Bu? Saya Wina dari Lisa. Ya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa bekerja sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi, maksudnya ibu kita takut nggak dilaporin sama Bu Cinta kan ini ya. Dua pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerja Lisa Sebelum bertemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, dan tahu Saya nggak- model. Dan tahu nggak latar belakang Pak RK tuh maksudnya sering ngapain atau sering berhubungan dengan perempuan mana dia, kalau saya tahu nggak? Udah, berarti dua pertanyaan. Pertama, pekerjaan Lisa, dan satu, latar belakangnya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut nggak dia dilaporin sama Bu Cinta kan ini kasus- Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? ya. Oke. Pertama kali. Saya seorang model, ex model ya, Ya. ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku takut nggak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya ya, silakan. Ini kan Kalisa tuh pernah sempat memposting di sosial media